语言爬满了甲骨。 Pada saat ini, banyak pembudidaya di sekitar perahu melangkah maju, mengambil inisiatif untuk menyambut mereka dengan sangat antusias. Cahaya yang berharga terus melonjak, dan energi keberuntungan mengelilingi perahu besar itu. Tempat ini sama sekali tidak damai. Hanya setelah waktu yang lama berlalu, semua orang mundur. Sementara itu, para jenius dari alam yang lebih tinggi itu telah lama memasuki kapal. Perahu besar berhenti di sini selama setengah hari. Orang-orang dari sekte memasuki perahu satu demi satu. Tidak butuh waktu lama bagi Qin Ming untuk naik dan kembali. Ketika dia kembali, ekspresinya agak tidak wajar, dan dia membuka mulutnya, seolah-olah dia akan mengatakan sesuatu. Si Hao tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatapnya dengan tenang. Kabin tamu terhormat telah dipilih oleh alam yang lebih tinggi. Kami hanya bisa tinggal di kabin bawah. Dia berkata. Si Hao mencibir dan berkata, Gunung Abadi yang agung, yang dikenal sebagai warisan abadi yang mengklaim untuk menegaskan dominasi atas 8 wilayah, ternyata hanya memiliki jumlah kepentingan ini. Kata-kata seperti apa yang kamu katakan? Ada orang-orang di samping yang tidak puas, menunjukkan sedikit permusuhan padanya. Si Hao menyapukan pandangannya ke arahnya dan berkata, berbicara dengan jujur, bukankah kalian semua cukup kuat? Jika saya tidak salah, kabin itu seharusnya menjadi milik Anda juga, bukan? Namun pada akhirnya, mereka ditempati oleh orang lain, sementara kalian semua bahkan tidak mau melawan mereka. Qin Ming dan beberapa wajah orang lain menjadi jelek. Tidak ada yang keluar dari mulut mereka. Mari kita tunggu saja dan jangan naik perahu. Jika tidak, jika berita tentang kalian semua dikejar menyebar ke dunia luar, itu akan terdengar buruk dan merusak martabat Gunung Abadi. Si Hao mengejek. Di antara mereka yang datang dari alam yang lebih tinggi, ada juga sosok surgawi dari Gunung Abadi saya, jadi ini bukan sesuatu yang memalukan, kata Qin Ming, wajahnya tidak senang. Dia mencoba menengahi situasi dan membuat si Hao naik perahu, tetapi pada akhirnya, dia ditolak. Saya adalah kaisar manusia dari suatu negara, dan saya belum jatuh ke titik di mana saya perlu diberitahu di mana harus duduk. Saya dapat memilih sendiri, dan saya telah memutuskan perahu ini tidak cukup baik. Karena itu, kami akan menunggu, kata si Hao. Qin Ming hendak membantah, tapi kemudian dia ragu-ragu. Dia tahu betapa tegas dan kuatnya batu kecil itu, jadi dia tidak ingin beberapa perubahan terjadi ketika mereka begitu dekat dengan akhir acara ini. Dia berkata, tunggu sebentar. Gunung Abadi dikenal sebagai kekuatan puncak di wilayah misterius, jadi secara alami memiliki koneksi sendiri. Latar belakang perahu berharga ini cukup dalam, tetapi mereka juga terlibat. Mereka langsung menemukan nahoda kapal dan memintanya mencari cara untuk mengakomodasi situasi tersebut. Apakah itu situasinya? Ada kabin tamu terhormat yang digunakan untuk keadaan darurat, jadi itu untuk kalian semua. Prosesnya masih bisa dibilang berjalan lancar. Qin Ming bergegas kembali untuk meminta si Hao masuk ke kapal. Jika mereka menunggu lebih lama, mereka mungkin menarik terlalu banyak perhatian dan dengan mudah menyebabkan masalah. Si Hao tercengang. Kabin terhormat tertinggi berlimpah dengan energi dasar dan kaya sampai pada titik di mana ia akan berubah menjadi cair. Ada formasi pengumpulan roh yang kuat di tempat. Selain itu, meja dan kursi terbuat dari batu khusus, batu pengumpul dasar. Jenis bahan ini dapat dengan mudah membawa esensi spiritual langit dan bumi dan mengumpulkan esensi dari segala arah. Itu sangat bermanfaat terhadap kultivasi. Selain itu, ada jendela kaca berwarna transparan. Halus di dalamnya adalah formasi yang sangat kuat yang memungkinkan seseorang untuk menatap jauh ke kejauhan dan melihat semua jenis pemandangan dengan sangat jelas. Ini adalah formasi mata spiritual yang memungkinkan seseorang untuk melihat melalui pegunungan dan sungai yang tak berujung. Anda dapat dengan mudah menghargai keindahan wilayah misterius di sini. Qin Ming diperkenalkan dengan sikap yang agak sombong. Si Hao mencibir dan berkata, ini hanya kandang lain. Jangan membuatnya terdengar seperti ini adalah tempat tinggal keluarga abadi. Anda belum melihat semua wilayah gurun dengan jelas,
namun Anda masih mencoba mengundang saya. Wajah Qin Ming segera jatuh. Meskipun dia menjadi semakin percaya diri setelah kembali ke wilayah misterius, dia masih tidak berani bertindak. Dia hanya bisa membalikkan punggungnya dan menanggungnya. Ada lebih dari 10 ahli di sekitarnya yang mengikuti dan berjaga di samping. Ekspresi mereka selalu buruk, diam-diam melepaskan jenis niat membunuh. Orang-orang ini mengungkapkan permusuhan terselubung terhadap Si Hao, karena dia telah membunuh 2 ahli tertinggi Gunung Abadi dan membantai orang-orang mereka. Hal ini telah terukir dalam ingatan mereka. Si Hao melirik mereka dan berkata, "Semua yang menunjukkan niat membunuh ke arahku, kalian semua sebaiknya pergi dengan cepat, atau kalau tidak, kalian tidak bisa menyalahkanku karena kejam saat aku menekan dan membunuh kalian semua. Saya tidak ingin menjaga musuh di sisi saya." Dia sangat langsung. Tidak ada ruang untuk diskusi. Ini bukan wilayah gurun, juga bukan istana kekaisaranmu. Harap patuhi aturan Gunung Abadi saya. Seseorang berbicara dengan cara yang sangat tidak sopan. Dia adalah individu yang sangat muda yang arogan dan pantang menyerah. Dia adalah salah satu garis keturunan langsung klan, jadi ketika dia melihat betapa santai dan acuh tak acuhnya Si Hao, dia merasa sangat kesal. Meskipun dia telah mendengar tentang kecakapan bertarungnya, mereka akan mencapai Gunung Abadi, jadi dia tidak takut dia bertingkah. Ini anak keluarga siapa? Cepat dan seret dia pergi. Si Hao melirik Qin Ming. Kamu, pakar muda itu sangat marah, dan semua rambutnya berdiri. Qin Ming menariknya ke samping dan mengiriminya pesan ke dalam, mengatakan, seseorang yang membunuh 2 ahli tertinggi tidak akan menyia-nyiakan kata-kata untukmu. Tubuh pemuda ini segera menjadi dingin, berdiri kaku di sana. Hanya setelah waktu yang lama dia menenangkan diri. Dia tidak lagi mengatakan apa-apa dan berjalan keluar dari kabin ini. Sama seperti itu, yang lain juga berbalik. Mereka benar-benar sedikit takut dengan kekuatan batu kecil itu. Namun, mereka benar-benar menunjukkan permusuhan, dan sulit untuk menghentikan diri mereka sendiri. Karena itu, mereka hanya bisa pergi. Tiba-tiba, Si Hao menyala, dan suara tulisan suci terdengar dari dalam tubuhnya. 10 lorong surgawi besar terbuka, mengelilingi semua orang, termasuk Qin Ming. Mereka segera kehilangan kesadaran. Si Hao berdiri dan mencari melalui pikiran mereka satu demi satu. Dia tidak berani menyentuh area terdalam mereka, karena ada batasan yang ditetapkan di sana, dan dengan paksa membukanya untuk mendapatkan teknik surgawi klan mereka dan hal-hal lain dapat menyebabkan tengkorak mereka meledak secara langsung. Dia hanya ingin tahu tentang situasi Gunung Abadi saat ini, serta berita tentang orang tua dan kakeknya. Namun, dia kecewa. Itu seperti para tawanan di Istana Kekaisaran. Mereka tidak tahu banyak, dan informasi yang dia temukan dia sudah tahu untuk sementara waktu. Sesaat kemudian, orang-orang ini pulih. Mereka bingung dan diliputi keterkejutan. Mereka dengan cepat pergi, bahkan tidak berani menoleh ke belakang. Menarik. Tampaknya ada individu yang kuat di sebelah. Samar-samar saya bisa merasakan fluktuasi 10 lorong surgawi. Di dalam kabin tamu terhormat lainnya, seorang wanita tersenyum dan berkata. Tubuhnya kabur, diselimuti cahaya kabur. Tubuh aslinya tidak bisa dilihat, dan ada semacam esensi spiritual abadi di sekelilingnya. Indra spiritual Perilan benar-benar tajam. Saya juga merasakan ini. Seorang pria muda berbicara, temperamennya luar biasa. Hehe, ada karakter seperti ini di alam bawah. Kandang kuno pantas mendapatkan reputasi mereka. Keturunan raksasa yang sangat mengguncang zaman kuno memiliki beberapa tokoh luar biasa di antara mereka. Seorang wanita muda terkikik saat dia berbicara. Ada lebih dari 10 orang di dalam kabin ini, dan semuanya tidak biasa. Cahaya surgawi samar terpancar dari tubuh mereka, seolah-olah mereka melindungi orang-orang ini yang tidak sesuai dengan dunia ini dari energi fana yang tidak murni di dunia ini. Menarik. Mengapa kita tidak mengundang orang itu untuk melihatnya? Laki-laki lain berbicara. Area di antara alisnya menyala, mata vertikal itu tampaknya mampu menembus ke dunia bawah. Ayo lakukan itu. Dia mungkin anak laki-laki cantik yang sangat heroik dan tak tertandingi.
Jika dia bisa membuat seorang kakak perempuan tinggal di alam bawah ini, itu mungkin akan menciptakan kisah cinta yang hebat. Benar, bukankah ada peri yang turun ke alam bawah untuk mengikat ikatan dengan manusia? Kakak perempuan di sini harus bekerja keras. Ada dua wanita muda yang sangat bersemangat. Mereka bergoyang-goyang karena tawa. Cahaya cemerlang menutupi tubuh mereka yang suci dan tanpa cacat. Mereka bukan dari ras yang sama dan berasal dari warisan yang berbeda, jadi ada persaingan di antara mereka. Ada beberapa hubungan persahabatan, tetapi kebanyakan dari mereka adalah saingan. Lebih baik berkunjung secara pribadi untuk menghindari terlalu tidak sopan. Kata wanita berbaju biru. Sosoknya yang cemerlang berdiri, cahaya biru menyala di sekelilingnya seperti nyala api, mengelilingi tubuhnya yang panjang dan ramping. Ketika 10 atau lebih individu yang berdiri di luar kabin tamu terhormat Si Hao melihat para murid elit dari alam yang lebih tinggi, mereka semua terguncang. Mereka tidak bisa membantu tetapi mundur, mereka semua merasa ketakutan. Ketika suara ketukan terdengar, Qin Ming secara pribadi membuka pintu. Ketika dia melihat orang-orang ini, dia sangat terguncang dan buru-buru menyambut mereka. Maafkan aku untuk kemunculan mendadak ini. Wanita berpakaian biru itu cukup sopan. Meskipun penampilan aslinya tidak dapat dilihat di bawah pancaran cahaya di sekitarnya, suaranya manis dan menyenangkan untuk didengarkan. Itu juga memberi orang lain perasaan lembut juga, yang tidak kurang sopan santun. Si Hao bangkit dan merespons dengan tenang. Sambil tersenyum, dia berkata, perjalanan ke depan masih panjang. Memiliki tamu adalah hal yang beruntung. 6 atau 7 elit dari alam yang lebih tinggi memasuki ruangan ini, dengan kebanyakan dari mereka adalah wanita muda. Ini membuat Qin Ming merasa sangat takut, seolah-olah akan ada bencana yang akan datang. Itu karena dia dengan jelas memahami, keberanian, batu kecil itu. Dia takut dia akan dengan paksa merebut wanita-wanita ini dan salah dengan peri dari alam yang lebih tinggi. Itu karena dia melakukan pelanggaran di masa lalu. Peri surga mending sekte menghilang, dan dikabarkan ada hubungannya dengan dia. Wanita berpakaian biru itu memandang Si Hao dan menunjukkan ekspresi terkejut. Matanya berputar-putar dengan pancaran sinar. Dia benar-benar tercengang. Usia pemuda ini tampaknya tidak terlalu besar, tetapi kekuatannya sangat mengejutkan, sampai pada titik di mana masih ada potensi tak terbatas yang menunggu untuk dibuka. Jika saya boleh bertanya, berapa umur saudara Si? Wanita berpakaian biru baru saja mengetahui namanya. 15. Ketika kata-kata ini terdengar, para wanita muda ini tidak bisa menahan perasaan heran. Mata mereka berputar dengan cahaya, dan mereka terus menatapnya. Di dalam kabin tamu terhormat lainnya, beberapa pria dan 2 wanita muda yang belum datang merasakan kelainan di sisi ini. Salah satu dari mereka tertawa ringan dan berkata, apakah mereka benar-benar bertemu dengan seorang jenius? Wanita muda lain dan menggoda, apakah ada peri yang akan jatuh ke dunia manusia dan tinggal di sini? Saudara Si benar-benar sangat menakjubkan. Wanita berpakaian biru itu berseru kagum. Kabut mengelilinginya dan cahaya biru aqua memenuhi udara, membuatnya tampak cerdas dan halus. Namanya Lan Yu. Dia memiliki mata cantik yang memikat, dan tubuhnya yang tinggi dan ramping sempurna dan indah. Dalam ekspresinya yang lembut, ada semacam sikap menyendiri yang membuatnya sulit untuk didekati. Si Hao tersenyum. Dia awalnya lembut dan cantik, tetapi sekarang, dia menjadi lebih cemerlang ketika dia berkata, aku yang seharusnya menggunakan kata menakjubkan setelah bertemu para peri di sini. Kalian semua adalah wanita cantik yang luar biasa, dan merupakan suatu kehormatan untuk bertemu dengan kalian semua. Meskipun dia tidak memiliki banyak kesan yang baik terhadap alam yang lebih tinggi, dia tidak akan menimbulkan kebencian dengan orang-orang ini tanpa alasan. Karena wanita di depannya bertindak sangat sopan, dia juga akan memperlakukan mereka dengan lembut dan hormat. Para wanita muda lainnya semua menilai dia, merasa agak terkejut dalam hati. Hukum alam bawah tidak lengkap, dan esensi spiritual juga tidak terlalu kaya, jadi secara komparatif, kultivasi seseorang harus sedikit lebih lambat. Namun, pemuda di depan mereka baru berusia 15 tahun, namun dia sudah memiliki pencapaian seperti ini.
Itu benar-benar tidak biasa. Pengaturan formasi yang dicapai, energi esensi yang kaya, dan potensi tanpa batas. Jenis bakat ini jarang terlihat bahkan di alam yang lebih tinggi. Seorang gadis di samping berkata dengan riang. Dia mengenakan gaun perak, dan setiap gerakan yang dia lakukan membawa gaya yang berbeda. Namanya Sui Yue. Water Moon, karakternya cocok dengan namanya. Dia cerah seperti bulan dan bebas dari vulgar. Kemegahan yang jelas menutupi tubuhnya, dan setiap kerutan atau senyum membawa cahaya suci yang cemerlang. Tingkat kultivasi para peri di sini semuanya cukup mencengangkan. Saya tidak bisa menerima pujian seperti itu. Si Hao dengan rendah hati berbicara. Jika orang lain mengetahui bahwa anak iblis yang percaya diri itu juga bisa bersikap rendah hati, mereka pasti akan kehabisan kata-kata. Ini adalah orang yang sama yang telah mengirim makhluk berdarah murni yang melarikan diri untuk hidup mereka di Hundred Shattering Mountains serta orang yang membuat marah dewa dan manusia di alam Void God. Dia biadab sampai tingkat yang mengerikan, percaya dirinya sebagai master hebat 10.000 tahun, namun sekarang, dia benar-benar bisa bertindak begitu sederhana. Itu agak tak terbayangkan. Kakak, kalian semua sangat sopan, berbicara tentang segala sesuatu seperti yang kalian semua inginkan. Mengapa Anda tidak menikah saja ke dunia manusia? Betapa menyenangkannya itu. Anda tidak harus begitu pendiam, kan? Seorang gadis yang dikelilingi oleh titik cahaya merah berbicara. Usianya tidak besar, paling banyak 1 atau 2 tahun lebih tua dari Si Hao, tapi dia agak licik. Sifatnya adalah keluar dan galak. Aku hanya bisa mencari tapi gagal menemukan hal seperti itu. Peri mana yang bersedia tinggal selamanya di dunia manusia? Si Hao terkikik. Keunggulannya yang berkulit tebal kembali terungkap. Bagaimana pendapatmu tentang kakak perempuan ini? Senyum Hong Huang sangat menawan dan mengharukan. Cahaya merah menyala di sekelilingnya. Dia sangat antusias dan berani, dan dia memiliki pesona yang provokatif. Sangat indah dan sangat indah. Satu senyuman dapat menggulingkan sebuah kota. Saya tidak bisa tidak jatuh cinta ketika saya bertemu Anda, benar-benar kandidat yang baik untuk dibawa kembali sebagai seorang istri. Si Hao berkata dengan sangat serius. Para wanita muda lainnya semua tercengang, dan kemudian mereka tertawa terbahak-bahak. Biasanya, mereka dikelilingi oleh orang lain yang terus-menerus menghujani mereka dengan pujian, dan jarang ada yang mengejek mereka seperti ini. Mereka merasa itu agak menarik. Hong Huang mengatupkan giginya dan mengancam, apakah kamu berani membawaku kembali? Giginya putih bersih dan berkilauan. Dia menembaknya dengan tatapan jijik. Apa yang harus ditakuti? Peri, apakah kamu berani maju? Si Hao benar-benar percaya diri. Bahkan Yue Chan telah ditekan dan dibawa olehnya, jadi bagaimana dia bisa takut pada gadis kecil berpakaian merah? Hong Huang melengkungkan bibirnya dan berjalan ke depan. Cobalah kalau begitu. Si Hao tersenyum dan mengulurkan tangan untuk mengambil pinggang yang halus dan anggun ke dalam pelukannya. Ketika masih ada jarak di antara mereka, dia merasakan panas yang berapi-api. Jelas bahwa wanita muda ini mengolah teknik tipe api. Kamu benar-benar berani. Hong Huang cemberut main-main. Tangan putihnya menepuk, dan 10.000 sosok segera muncul, semuanya berkilau dan ramping. Si Hao menghadapi ini dengan santai. Lengan kanannya membuat gerakan menyikat, menyebarkan ribuan tangan putih dan kemudian menepi lagi untuk membawa tubuh merah dan indah yang berapi-api itu ke sisinya. Dia terus meraih pinggang ramping dan halus itu. Sudut bibir Hong Huang sedikit melengkung. Dengan jentikan pergelangan tangan putihnya, 10.000 sosok itu berubah menjadi burung phoenix merah yang luar biasa dan menakjubkan. Itu melebarkan sayapnya dan menerkam ke arah Si Hao, membawa panas terik dengannya serta kekuatan yang besar. Ini bukan hanya godaan seorang wanita bangsawan dari alam yang lebih tinggi, tetapi juga ujian untuk melihat seberapa kuat Si Hao dan apakah dia cukup memukau atau tidak. Si Hao tenang dan tenang. Tangan kanannya membentuk jejak, dan seekor burung vermilion terbang. Cahaya warna-warni merah memenuhi udara, dan saat bersinar bersama dengan burung phoenix itu, tempat ini diselimuti cahaya yang berapi-api dan suhunya naik tajam. Yang lain mencemooh dengan penuh semangat,
semuanya memuji terus-menerus. Iya, burung merah terang dan burung phoenix merah, kombinasi yang ideal. Hong Huang, apakah Anda ingin tetap tinggal di alam bawah dan menjadi istri orang lain, menjadi mangsa keinginan dunia fana? Benar-benar pasangan yang dibuat di surga. Bahkan teknik berharga mereka serupa. Hong Huang, kalian berdua benar-benar dipertemukan oleh takdir. Beberapa orang melepaskan tawa setengah tertekan untuk mengejek Hong Huang. Itu karena dialah yang memprovokasi dan melecehkan pihak lain terlebih dahulu, menyarankan beberapa gadis ini harus tetap tinggal di dunia fana dan menciptakan legenda romantis. Namun sekarang, dialah yang diejek sebagai gantinya. Dengan kilatan, nyala api turun. Phoenix merah menghindar dengan lincah dan anggun, membawa cahaya api saat menghindar. Itu mendarat di samping dan memberi semua orang pandangan sekilas. Tidak biasa, seperti yang diharapkan. Saya telah menentukan bahwa pemuda ini dewasa dan kuat dan sangat baik, siap untuk dipetik. Kakak perempuan, jangan terlalu sopan. Anda semua dapat menikmati diri sendiri tanpa menahan diri. Hong Huang sangat berapi-api dan tidak terkendali saat dia tertawa. Kamu mau mati? Apakah gadis ini berani mengatakan sesuatu? Menembak mulutnya seperti itu. Gadis kecil itu telah tumbuh dewasa. Jelas keinginan fananya yang tergerak, namun dia ingin mendorongnya ke kita. Itu benar-benar tidak bisa dimaafkan. Semua wanita muda tertawa. Meskipun mereka adalah pesaing dalam nama, mereka masih akan saling mengejek secara normal. Mereka semua cantik dan halus seperti karya seni, dan ketika mereka bersama, ada jenis pesona yang menakjubkan bagi mereka. Meskipun komentarnya agak cabul dan tidak terkendali, Si Hao tidak bertindak berlebihan dan memastikan untuk membuat apa yang benar. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu, jadi menutup jarak dalam jumlah yang tepat itu bagus, tetapi jika lebih banyak lagi akan menimbulkan kebencian. Pertemuan pertama mereka masih relatif menyenangkan. Gadis-gadis itu semuanya luar biasa, dan semua diskusinya menarik dan halus. Namun, pada akhirnya, setelah membicarakan berbagai hal, jalur kultivasi mereka tetap yang paling orisinal. Manfaat Si Hao tidak sedikit. Dia belajar dari beberapa rahasia. Bakat Brother Si cukup luar biasa. Jika Anda selalu tinggal di alam bawah, sungguh sangat disayangkan. Cepat atau lambat, Anda akan diabaikan, kata Lan Yu. Kata-katanya lembut dan dia pemarah. Pikiran Si Hao terguncang, menyatakan bahwa dia tidak mengerti. Alam bawah terdiri dari 8 sangkar, disempurnakan oleh para pendahulu melalui kekuatan magis yang besar. Hukum alam tidak lengkap, dan dao besar rusak. Semua jenis tatanan alam tidak stabil, dan berkultivasi di sini untuk waktu yang lama tidak akan membawa banyak manfaat bagi diri sendiri. Sui Yue menjelaskan. Ada yang seperti itu. Si Hao tercengang. Dia jelas sadar bahwa ini adalah 8 sangkar, tetapi dia tidak pernah berharap hukum alam juga tidak lengkap. Alam yang lebih rendah adalah tempat untuk memenjarakan penjahat, dan itu adalah kandang yang disempurnakan oleh para pendahulu. Itu sangat kurang. Si Hao menangkupkan tinjunya sebagai tanggapan. Langit dan bumi ini terlalu banyak kekurangan. Lihatlah langit berbintang. Hanya sebagian kecil dari bintang yang nyata, dan kebanyakan dari mereka dibentuk oleh makhluk tertinggi kuno melalui kekuatan magis. Sebagian besar dari mereka hanyalah proyeksi dari sungai berbintang dari alam yang lebih tinggi. Orang lain berbicara. Elit ranah yang lebih tinggi ini memiliki bantalan yang luar biasa. Mereka semua adalah pahlawan dan jenius yang langka, tetapi mereka masih agak arogan dan sombong. Ketika mereka berbicara tentang alam bawah, mereka membawa sikap menghina. Bagaimana alam yang lebih tinggi? Si Hao meminta mereka untuk bimbingan. Dia ingin mendapatkan pemahaman sebelumnya tentang alam yang lebih tinggi. Alam yang lebih tinggi sangat luas dan tak terbatas. Tidak diketahui berapa kali lebih luas dari 8 wilayah. Beberapa warisan sekte kuno telah ada untuk waktu yang sangat lama, bahkan dapat ditelusuri kembali ke waktu ketika dunia pertama kali dibuka. Jumlah individu yang kuat sangat banyak. Hong Huang agak hidup saat dia diperkenalkan dengan antusias. Kemudian, dia sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata,
apakah kamu murid Gunung Abadi? Ada beberapa hubungan di antara kita, tapi aku tidak. Si Hao menjawab. Kamu berada di wilayah misterius dan memiliki tingkat bakat dan kultivasi bawaan ini, namun kamu bukan murid Gunung Abadi. Apakah Anda sekte barat, sekte mending surga, atau murid Kunlun? Hong Huang bertanya dengan kaget. Tidak satu pun dari itu. Saya seorang kultivator longgar. Si Hao menjawab. Pembudidaya longgar yang begitu kuat. Hong Huang tercengang, dan ekspresi yang lain juga berubah. Sui Yue melepaskan pancaran sinarnya dan berkata, kalau begitu, itu merepotkan. Untuk warisan yang ditinggalkan oleh alam yang lebih tinggi di alam yang lebih rendah, bakat luar biasa mereka dapat memasuki alam yang lebih tinggi. Jika tidak, akan sulit untuk menembus jebakan 8 wilayah. Gerbang surga akan membawa batasan luar biasa yang mencegah masuk. Ini benar-benar akan sangat sulit. Jika ada yang ingin menembus jebakan dan meninggalkan 8 sangkar, mereka akan menerima pemeriksaan ketat untuk menggali akarnya. Jika tidak, mustahil untuk memasuki alam yang lebih tinggi. Lan Yu menghela nafas dan berkata, itu merepotkan. Si Hao mengerutkan kening. Tapi tentu saja, ada banyak keberadaan setan besar yang dipenjara di alam bawah. Jika mereka tidak diperlakukan dengan ketat, mereka mungkin terang tentang kekacauan besar. Seorang pria muda berbicara. Si Hao merasakan perubahan suasana yang halus ketika semua orang mengetahui bahwa sulit baginya untuk memasuki alam yang lebih tinggi. Beberapa dari mereka mulai bertindak lebih bebas dan tidak lagi bersikap hati-hati dan sopan, bahkan ada yang menunjukkan sikap meremehkan. Namun, sikap individu-individu ini luar biasa, sehingga mereka tidak akan terlihat terlalu banyak di permukaan. Dalam beberapa pendapat mereka, bakat alami si Hao tidak biasa, tetapi jika dia tidak bisa memasuki alam yang lebih tinggi, maka dia tidak akan dapat menunjukkan kecemerlangannya, sehingga kehilangan nilainya sebagai teman potensial. Di alam bawah di mana hukum tidak lengkap, dia akhirnya akan diabaikan dan diabaikan. Saudari Lan Yu, Suster Sui Yue, dan Ying Ying, mengapa kalian semua tidak menikah dan membantu membesarkan saudara Si? Dengan begitu, aku yakin kita bisa masuk dengan lancar melalui gerbang surga. Hong Huang terkikik. Apakah musim semi telah tiba? Gadis ini telah tumbuh, dan hatinya merindukan cahaya musim semi. Mengapa kita tidak menikahkannya saja? Tinggalkan dia sebagai istri di alam bawah. Wanita muda Ying Ying yang masuk belum lama ini agak bersemangat dan berinisiatif untuk membalas provokasi. Setuju. Kedua gagasan. Beberapa orang tertawa keras dan mengangguk setuju. Selama proses ini, ada beberapa yang mengerutkan kening, terutama di kalangan laki-laki. Mereka tidak menikmati lelucon semacam ini, karena mereka turun dengan gadis-gadis ini, dan hubungan di antara mereka tidak ringan. Si Hao mulai berpikir sendiri. Dia sedikit mengernyit, merasa bahwa memasuki alam yang lebih tinggi itu merepotkan. Terlepas dari aturan dunia ini, ada batasan buatan manusia juga yang mencegahnya melakukan perjalanan melalui gerbang surga. Karena bahkan para elit dari alam yang lebih tinggi mengatakan bahwa itu agak sulit, itu membuktikan bahwa memasuki alam yang lebih tinggi jelas bukan masalah yang sederhana. Itu pasti akan dipenuhi dengan kesulitan dan kesulitan. Tidak penting. Dengan bakat saudara Si, selama laporan dibuat, saya percaya bahwa slot dapat diperjuangkan. Lan Yu menghibur. Ini tidak seperti tidak ada cara. Mungkin ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Seorang pria muda yang tampak agak pendiam menatap Si Hao setelah mengatakan ini dan dengan hati-hati memeriksanya. Namun, dia tidak bertemu dengan sikap inferior yang dia harapkan dari Si Hao. Dia juga tidak melihat permintaan pihak lain dengan sungguh-sungguh untuk bimbingan darinya. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, ikuti ras saya. Ketika saatnya tiba, saya akan mengundang leluhur misterius untuk muncul untuk memungkinkan Anda melewati gerbang surgawi. Kami juga dapat mengirim Anda ke beberapa institusi suci kuno. Xuan Ming, kamu tampak sedikit tidak baik dan tidak jujur. Apakah Anda mencoba mendapatkan pelayan perang? Wanita muda Ying Ying berbicara. Dia menatap Si Hao, dan kemudian melihat yang lain di sini dengan penuh arti.
Bagaimana mungkin itu aku? Aku memperlakukannya seperti saudara. Xuan Ming memiliki penampilan yang mengesankan. Lapisan api emas mengelilingi tubuhnya yang sangat kuat dan memiliki aura yang menakutkan. Namun, senyumnya agak hangat. Kakashi bisa masuk ke klanku. Aku akan memikirkan cara untuk membantumu. Sui Yue tiba-tiba berbicara. Biarkan aku memikirkannya sebentar juga, kata Hong Huang. Para pemuda berbakat yang mengejutkan ini tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Setelah beberapa pertimbangan, mereka memutuskan bahwa mereka ingin membawanya ke pihak mereka. Mungkin dia bisa menjadi anak pohon yang bisa membawa kejutan yang menyenangkan di masa depan. Akan ada jalan. Saudara Si tidak perlu khawatir. Lan Mei berhenti sejenak sebelum melanjutkan, alam yang lebih tinggi luas dan tak terbatas, dan sulit bagi seorang kultivator untuk melakukan perjalanan sampai akhir bahkan dalam hidup mereka. Banyak sekte abadi hanyalah tetesan tunggal di lautan, jadi Brother Si pertama-tama dapat memikirkannya sebentar. Si Hao dalam hati terkejut. Apakah Lan Yu menyiratkan bahwa karena ukuran alam yang lebih tinggi yang tak terbatas, ada banyak sekte besar, dan karena itu, dia seharusnya tidak memilih untuk memihak salah satu dari individu-individu ini begitu cepat. Aku ingin tahu apakah adik laki-laki Si tahu tentang peri Yue Chan. Tepat pada saat ini, seorang pria berbicara. Dia mengenakan pakaian pertempuran hijau yang mengalir dengan kilau emas. Seluruh tubuhnya berkembang dengan vitalitas dan lampu hijau. Mata orang ini tampak seperti bintang, dan rambutnya berwarna hijau tua dan mengalir dengan kekuatan simbol yang misterius. Dia sangat kuat. Individu ini tampaknya agak khawatir tentang peri Yue Chan. Si Hao tersenyum dan berkata, tentu saja aku mengenalnya. Kami bahkan pernah bertukar petunjuk sebelumnya. Itu baik-baik saja terlepas dari bagaimana mereka menafsirkannya. Dia tidak mengatakan apakah mereka musuh atau teman, membiarkan mereka berpikir apa yang akan mereka lakukan. Oh, mungkinkah Anda adalah kenalannya? Bi Gu bertanya. Indra surgawinya beriak sangat kuat, jauh melebihi jumlah kekuatan dasar yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemuda seusianya. Di samping, mata Xuan Ming meledak dengan cahaya. Tubuhnya menjadi tertutup oleh api surgawi emas, dan lapisan cahaya suci yang unik menutupi kulitnya. Dia tampak kuat dan menakutkan. Setelah mendengar kata-kata ini, dia juga mulai bertanya dengan hati-hati. Dia menyingkirkan ketidakpeduliannya dan mengangguk ke arah Si Hao sebelum berkata, aku harus meminta bantuanmu kalau begitu. Saya ingin mengunjungi peri. Aku juga tidak tahu di mana dia baru-baru ini. Apa kalian semua dekat dengannya? Si Hao pura-pura heran, pura-pura tidak tahu bahwa Yue Chan berasal dari alam yang lebih tinggi. Yue Chan dikenal sebagai individu yang transenden. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku melihatnya. Dia dipuji oleh banyak senior sebagai makhluk abadi suci ketika dia belum terlalu tua. Penampilannya luar biasa, dan bakatnya tak tertandingi, jelas bigu. Ingatan yang dia miliki tentangnya saat itu tak terlupakan. Berdasarkan apa yang dia katakan, hukum alam-alam bawah kurang dan Dao Agung tidak lengkap. Namun, itu masih tempat yang bagus bagi seseorang untuk mengasah dirinya sendiri. Status Yue Chan sangat tinggi, dan harapan besar telah diberikan padanya. Akibatnya, dia dibawa ke alam bawah untuk meningkatkan kultivasinya. Hong Huang bergumam dengan nada yang agak tidak puas, berkata, hei, kamu benar-benar cukup jujur saat mengatakan semua itu di depan begitu banyak orang yang tak tertandingi dan cantik. Mungkinkah kita lebih rendah? Tentu saja tidak. Kalian semua adalah wanita cantik yang luar biasa, jadi berapa banyak orang yang bisa dibandingkan di dunia saat ini? Bigu buru-buru berbicara. Si Hao tertawa. Sebagai perbandingan, saat itu, Bigu bahkan belum setua itu ketika dia melihat Yue Chan, namun kesan yang dia miliki tentang dia sebenarnya sangat dalam dan tak terlupakan. Dunia ini kurang dan hukum alam tidak lengkap. Apakah benar-benar ada manfaatnya turun untuk mempertajam diri sendiri? Si Hao mengangkat masalah ini. Untuk kalian semua, ada kerugian. Namun, karena Yue Chan lahir di alam yang lebih tinggi, ada inti Dao yang sempurna di dalam dirinya. Turun untuk berkultivasi akan membawa manfaat besar. Jawab Bigu.
Si Hao tidak bisa berkata-kata. Sangkar langit dan bumi ini benar-benar memperlakukan mereka dengan sangat tidak adil. Namun, dia juga tidak putus asa. Cepat atau lambat, dia akan memasuki alam yang lebih tinggi dan menangani segalanya. Dia akan memperbaiki semua yang dia miliki menjadi satu tungku dan menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, dia memikirkan wanita bermata dua di era kuno, legenda tak terkalahkan yang berani mencuri makanan dari mulut makhluk tertinggi. Meskipun dia belum mencapai puncak kultivasi dan terjebak di alam ini, dia pasti masih memiliki cara untuk menyelesaikan masalah. Apakah saudara Si dan Yue Chan agak akrab? Bisakah Anda memberitahu kami tentang situasinya saat ini? Suan Ming berbicara. Aura yang kuat melonjak saat matanya terbuka dan tertutup. Si Hao terkejut dalam hati. Para wanita bangsawan dan murid muda dari alam yang lebih tinggi luar biasa seperti yang diharapkan. Mereka semua jenius yang sangat kuat. Memiliki prestasi seperti itu di usia mereka benar-benar sangat menakjubkan. Sambil tersenyum, dia berkata, "Aku dan Yue Chan adalah teman di jalur kultivasi. Kami sering bertukar pointer. Saya hanya bisa menggambarkannya sebagai luar biasa dan brilian." Di dekat pintu, mulut Qin Ming berkedut. Dia benar-benar berbohong melalui giginya. Mereka jelas bermusuhan, dan saat ini, ada kecurigaan bahwa peri Yue Chan menjadi tawanan batu kecil dan melayani di sisinya. Namun, dia tidak berani berbicara secara acak tentang rumor tak berdasar seperti itu. Jika tidak, Sekte Mending Surga mungkin akan bertindak, dan para pemuda di depannya pasti akan meledak dengan amarah, menyebabkan masalah besar. Segera setelah itu, Qin Ming kemudian mengerutkan kening lagi. Setelah memeriksa kata-kata batu kecil dengan hati-hati, dia memperhatikan bahwa tidak banyak lubang dalam apa yang dia katakan. Itu hanya pendamping di jalan kultivasi, dan mereka sering bertukar petunjuk. Dia tidak menyebutkan apakah mereka bermusuhan atau bersahabat satu sama lain. Anak kecil ini cukup licik. Beberapa orang mencoba mencari tahu lebih banyak tentang situasinya dan meminta informasi kepada Si Hao. Dia menjawab mereka satu per satu. "Kemana saudara Si menuju?" Sui Yue bertanya. "Menghadiri pertemuan di Gunung Abadi." Si Hao menjawab. "Iya? Itu benar-benar menggoda. Saya ingin pergi juga. Orang-orang Gunung Abadi cukup tangguh. Saya ingin pergi ke sana dan mendapatkan satu atau dua teks rahasia mereka." Hong Huang benar-benar tidak menunjukkan banyak pengekangan. "Kenapa tidak? Saya mendengar bahwa Gunung Abadi memiliki rahasia besar di alam bawah, dan ada sesuatu yang baik yang terkubur di tanah kuno mereka. Kita harus pergi dan melihatnya." Wanita muda Ying Ying berbicara juga dan bergabung dalam kegembiraan. "Heh? Apakah kalian semua dengan sengaja membuat masalah di alam bawah karena menurut kalian, orang itu, di alam yang lebih tinggi tidak menyenangkan?" Seseorang tertawa nakal. "Sebenarnya, orang itu juga datang ke alam rendah, tapi tidak datang bersama kita. Kami tidak tahu kemana orang itu pergi." Seorang wanita muda bergumam. "Lupakan saja, kita punya rencana lain, jadi lebih baik kita tidak pergi ke Gunung Abadi. Jika tidak, masalah dapat dengan mudah terjadi. Mari kita cari peluang kita sendiri," kata Sui Yue. Suan Ming mengangguk. Meskipun sepertinya mereka turun untuk pergi jalan-jalan dan mendapatkan pengalaman, alasan sebenarnya adalah untuk mencari peluang yang luar biasa. Ada beberapa area rahasia yang harus mereka jelajahi. Saudara Si, kamu harus meluangkan waktu untuk memikirkan semuanya terlebih dahulu. Jika Anda ingin memasuki alam yang lebih tinggi, kita bisa mendiskusikannya secara mendetail ketika kita bertemu lagi. Lan Yu mengangguk. Sikapnya luar biasa. Bintik-bintik cahaya biru mengalir seperti hujan. Dia sudah bangun dan minta diri. Orang-orang ini tidak tinggal terlalu lama. Setelah berbicara sebentar, mereka semua bangkit dan pergi. Qin Ming melepaskan napas lega. Baru saja, dia benar-benar agak takut akan bencana. Ini adalah sekelompok elit alam yang lebih tinggi. Jika salah satu dari mereka berperang melawan batu kecil, itu akan menjadi bencana besar. Masalah besar akan muncul terlepas dari yang mana dari mereka yang jatuh. Bakat warping surga klan saya tidak bepergian dengan mereka.
Dia mungkin bepergian dengan kelompok lain, katanya lembut. Kemudian, dia melihat Si Hao yang sedang memikirkan semuanya dengan hati-hati dan berkata, kita akan mencapai Gunung Abadi dalam beberapa hari. Saya akan menjelaskan beberapa aturan dan peraturan di sini terlebih dahulu. Aku adalah Kaisar Manusia. Apakah Anda mengatakan kepada saya untuk mengadakan audiensi dengan orang lain? Si Hao menatapnya dengan dingin. Dia menutup matanya dalam meditasi dan tidak lagi memperhatikannya. Wajah Qin Ming menjadi sedih. Di depan batu kecil, nama Gunung Abadi yang tinggi dan perkasa sepertinya tidak lagi berguna. Itu tidak bisa menekannya sedikit pun. Beberapa hari kemudian, kapal besar itu berhenti. Itu beristirahat oleh tebing suci yang mengalir dengan lampu kabur dan berwarna-warni. Energi abadi melonjak, dan berbagai simbol tampak seperti bintang saat berkedip-kedip. Mereka telah mencapai Gunung Abadi. Ini adalah tebing tinggi yang digunakan untuk menghentikan perahu ajaib. Si Hao dan beberapa lainnya berjalan dan melangkah ke tebing tinggi ini. Ini adalah perjalanan yang tidak bisa dianggap singkat. Butuh 5 hari usaha, dan setiap hari, mereka melakukan perjalanan 1 juta li. Jalan di depan masih sekitar 500 li. Itu agak mengejutkan. Perahu besar menuju ke kejauhan. Itu tidak berhenti di sini untuk waktu yang lama. Saat pergi, ia meninggalkan seberkas cahaya yang mengalir. Sedikit aura surgawi bisa dirasakan. Si Hao menarik pandangannya dan melihat ke tebing suci di depannya. Awan dan kabut muncul di tempat ini. Seluruh tebing dibentuk menjadi artefak yang berharga. Itu memancarkan cahaya yang berharga. Strukturnya kokoh dan abadi. Tebing seperti ini dibentuk menjadi artefak berharga yang kuat, tapi itu digunakan hanya untuk sebuah perahu untuk berhenti. Tampaknya hampir terlalu boros. Ini adalah bagian dari wilayah sekitarnya dan bukan tanah suci yang sebenarnya. Di depannya, gunung-gunung besar naik dan turun, seolah-olah seekor naga sejati sedang berbaring di tempat ini. Itu sangat luar biasa. Sejumlah besar kabut ungu naik, pertanda baik. Ayah, Ibu, aku menemukan tempat ini dan ingin melihat kalian berdua. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia penuh emosi. Tidak peduli seberapa kuat dia, atau jika dia telah menjadi kaisar baru, masih ada kelembutan jauh di dalam hatinya. Saat ini, tempat itu tersentuh. Ada seseorang yang ditunjuk khusus untuk melindungi tebing suci. Ada seseorang yang mengemudikan kereta dan mengajaknya naik. Binatang yang menguntungkan menginjak udara kosong, membawa kereta perunggu bergemuruh di langit. Mereka dituntun ke Gunung Abadi yang sebenarnya. Akhirnya, mereka mencapai titik di mana semua gerbong harus berhenti sebelum mereka bisa naik gunung. Mereka tidak bisa langsung masuk. Ini adalah jenis martabat dan kesucian yang tidak bisa diremehkan. Sebuah jalan batu kapur mengarah ke atas gunung. Gunung-gunung besar yang tak terhitung jumlahnya berdiri tegak, melengkung dengan kabut abadi. Seolah-olah naga surgawi berbaring dalam tidur. Di wilayah paling tengah, puncak besar itu sangat unik. Seolah-olah telapak tangan menekan di tempat itu. Bentuknya agak aneh. Semua jenis aura aneh meringkuk, memberi orang lain perasaan abadi. Menurut legenda, itulah tubuh utama Gunung Abadi, dan yang lainnya hanyalah puncak tambahan yang digunakan untuk melindunginya. Ada desas-desus bahwa ini adalah puncak 5 fase, dan yang ditekan di bawahnya adalah karakter yang tak tertandingi. Setelah berlalunya waktu tanpa akhir, itu masih belum cukup untuk benar-benar memperbaikinya sampai mati. Tentu saja, rumor adalah rumor. Gunung Abadi selalu menyangkalnya. Kakek, apakah kamu juga datang ke sini? Apakah kamu di pegunungan sekarang juga? Si Hao berkata dengan lembut. Dia ingin bertemu dengan Dewa Iblis Agung Kakek 15. Batu kecil itu datang. Pesan ini memasuki Gunung Abadi, menimbulkan keributan besar. Itu karena nama ini membawa terlalu banyak keributan baru-baru ini. Dia sangat mengalahkan pembudidaya Gunung Abadi dan membunuh 2 ahli tertinggi mereka. Itu benar-benar sulit dipercaya. Monster kecil itu datang. Betapa beraninya. Kita harus menunjukkan kepadanya bahwa setelah datang, dia harus melupakan kepergiannya. Kamu menyakiti klanku dan membunuh ahli tertinggi kami, namun kamu masih berani datang.
Dia sebaiknya sangat dipermalukan. Jadi bagaimana jika dia memiliki semacam hubungan dengan klanku? Ini mungkin bahkan tidak sedekat itu untuk memulai. Kali ini, kita tidak bisa membiarkannya pergi. Generasi yang lebih muda benar-benar berubah, sementara ekspresi beberapa orang tua menjadi sedih dan agak tidak menyenangkan. Bagaimanapun, Gunung Abadi mungkin mengabaikan 8 wilayah, dan itu belum pernah dipermalukan sebelumnya. Itu hanya anak berusia 10 tahun atau lebih, namun dia berani menantang garis bawah mereka dan mempermalukan mereka. Bagaimana mereka bisa membiarkannya pergi? Sekelompok besar orang segera menuju. Ada pria dan wanita, dan mereka semua bergegas. Kebanyakan dari mereka adalah individu yang lebih muda, dan mereka ingin melihat apakah batu kecil itu benar-benar hebat, apakah dia berani melakukan hal-hal yang menentang surga. Sekelompok besar orang muncul di dalam gerbang gunung. Mereka ada di mana-mana, dan mereka semua menyeringai dingin saat mereka melotot. Jadi hanya itu dia, hanya seorang pemuda yang lembut dan cantik. Saya pikir dia adalah roh yang gigih yang bisa melahap lautan dan menelan gunung. Seseorang mencibir dan berkata, orang-orang ini semua memendam permusuhan yang besar, dan mereka berkerumun maju. Si Hao berjalan di sepanjang batu kapur dan melewati gerbang gunung. Dia melihat pemandangan di sekelilingnya. Dia tidak memperhatikan penampilan anak-anak muda ini. Berani sekali. Setelah datang ke sini, Anda masih bertindak sangat tidak sopan dan sombong. Apakah kamu tidak takut bahwa kamu akan merasakan begitu banyak penderitaan sehingga kamu berharap kamu mati nanti? Seorang anak muda mencibir dan berjalan keluar dari kerumunan. Kamu siapa? Mengapa Anda menghalangi jalan saya? Tidakkah kamu tahu bahwa leluhur lama klanmu mengundangku sebagai tamu terhormat? Si Hao bertanya. Tamu terhormat apa? Ini hanya sebuah eksekusi. Anda bahkan membunuh adik laki-laki saya Qin Chao di ibu kota negara api. Aku kakak laki-lakinya. Mata anak muda itu menyimpan niat jahat. Aku sudah membunuh begitu banyak. Siapa yang tahu siapa orang Qin Chao ini? Si Hao menggelengkan kepalanya, tapi dia ingat dengan jelas di dalam. Ketika dia berada di ibu kota negara api, Qin Chao terus-menerus mengganggu wanita Qian-Qian dan bahkan menyerangnya setelah itu. Pada akhirnya, dia terbunuh. Saat itu, dia telah mendengar bahwa latar belakang Qin Chao ini sangat mencengangkan. Dia adalah keturunan dari seorang tokoh besar dan sangat disayangi. Kamu lupa tentang Qin Chao, jadi apakah kamu juga melupakan yang lama ini? Penatua lain muncul. Dia kehilangan lengan dan kakinya, dan wajahnya tertunduk. Ini adalah Qin Shoucheng. Di ibu kota negara api, dia menggunakan cincin 5 fase untuk melawan si Hao. Pada akhirnya, salah satu lengan dan kakinya dipotong sebelum dia bisa melarikan diri untuk hidupnya dengan artefak surgawi. Oh, si Hao pertama-tama menganggukkan kepalanya. Kemudian, dia bertanya, siapa kamu? Ketika Qin Shoucheng mendengar ini, dia hampir meledak karena marah. Dia terluka parah oleh pemuda itu, namun pada akhirnya, pihak lain bahkan tidak mengenalinya. Jenis pengabaian dan penghinaan ini membuatnya menjadi gila. Kamu masih belum berlutut. Setelah memasuki Gunung Abadi saya, Anda harus terlebih dahulu memberi hormat kepada patung Dewa Surgawi yang agung. Qin Shoucheng berteriak keras. Dia menunjuk ke patung yang jauh di pegunungan. Untuk apa? Si Hao bertanya. Di samping, Qin Ming menjelaskan. Mereka yang memasuki Gunung Abadi saya semua akan memberi hormat kepada Dewa Surgawi. Ini adalah bentuk penghormatan, dan juga bagian dari peraturan. Apa hubungannya denganku? Si Hao memutar matanya dan tidak memperhatikannya. Berlutut. Bersujud kepada Dewa Surgawi. Orang-orang di depannya semua berteriak keras, memenuhi tempat ini dengan suara gemuruh. Mereka diberitahu untuk tidak mengambil tindakan, tetapi mereka masih tidak bisa menahan amarah mereka. Mereka ingin mempermalukannya dan membuat batu kecil itu berlutut di gerbang gunung. Kamu masih belum bersujud kepada Dewa Surgawi. Suara-suara itu menjadi lebih keras dan lebih keras, bergema melalui tempat ini seperti guntur. Kakak Qin Shoucheng dan Qin Chao sama-sama mencibir saat mereka melihat ke arah si Hao.
Untuk apa kalian semua membuat begitu banyak kebisingan? Si Hao mengerutkan kening saat berbicara. Kemudian, dia mengeluarkan selembar kertas kusut dan perlahan membukanya. Itu mekar dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Apa? Itu adalah dekrit leluhur tua yang surgawi, dan itu memiliki jejak leluhur juga. Seseorang berteriak ketakutan. Kalian semua, masih tidak mau berlutut. Si Hao dengan tenang berbicara, suaranya seringan bulu. Dia tahu beberapa aturan gunung abadi. Seseorang harus bersujud di hadapan dekrit leluhur tua yang surgawi. Bersama dengan jejak berharga surgawi klan, maknanya menjadi lebih signifikan. Sekelompok orang ketakutan, dan wajah mereka semua memerah. Kalian semua masih belum berlutut, kata si Hao. Film pun berakhir.